Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fawaz Bulan Putra, NIM saya 1521151513042. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk soal UTS PBO praktikum. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk yang nomor satu terlebih dahulu. Untuk nomor satu ini yaitu ada studi kasusnya, yaitu hitung gaji di sebuah universitas. Di studi kasus ini ada beberapa kelas, yaitu pegawai. Ada induk kelasnya, yaitu pegawai. Lalu di pegawai ini memiliki inheritance, yaitu staf serta dosen. Lalu di sebenarnya pegawai itu ada kelas lagi, yaitu daftar gaji. Lalu di induk pegawai ini dia menurunkan terhadap staf dan dosen, yaitu NIP, nama serta alamatnya. Lalu di studi kasus ini sudah ditentukan bahwasannya gaji awalnya adalah 1.500.000. Lalu sini saya akan memberikan jawaban saya terhadap studi kasus ini. Baik, di sini saya telah mengerjakan untuk soal satu ini. Untuk soal satu ini yaitu ada yang pertama ada kelas induknya, yaitu kelas pegawai ini, yaitu ada NIP, nama, alamat serta inti gajinya. Lalu di pabrik pegawai ini ada konstruktornya, yaitu NIP, nama, alamat serta gajinya. Lalu di sini ada public integer get gajinya ini, yaitu dia akan mereturn yaitu nilai gaji awalnya yang sudah ditentukan di modul, yaitu 1.500.000. Lalu di sini ada get alamatnya. Di sana dia akan mengembalikan nilai alamatnya. Lalu ada get NIP, dia akan mengembalikan nilai NIP-nya. Lalu get namanya, dia akan mengembalikan namanya. Lalu di pegawai ini juga ada public void display-nya, dia akan mengeluarkan di display yaitu NIP, nama, alamat serta gaji awalnya. Lalu kita masuk ke entitas yang pertama, yaitu staff. Staff ini adalah extend dari pegawainya, yaitu turunan dari induk pegawainya. Maka staff ini extend pegawainya, yaitu ada jumlah kehadiran, lalu ada tarif hariannya. Di public staff sini itu ada NIP, nama, alamat, gaji serta jumlah kehadirannya. Akan tetapi di staff ini dia mendapatkan turunan dari induknya, yaitu NIP, nama, alamat serta gajinya. Lalu di sini ada public void set kehadirannya, yaitu yang konstruktornya, yaitu jumlah kehadirannya. Lalu ada get kehadiran. Get kehadiran itu dia akan mengembalikan nilai dari jumlah kehadiran. Lalu get gaji, ini yang dimaksud get gaji ini adalah get gaji yang didapatkan dari seorang staff itu, yaitu dari jumlah kehadirannya dikali per kehadirannya itu berapa. Di sini yaitu tarif hariannya, di sini jumlah kehadiran dikali 50.000. 50.000 ini adalah jumlah setiap kehadirannya. Lalu dia akan mereturn gaji awalnya, yaitu 1.500.000 ditambah dis tarif hariannya. Tarif hariannya ini ya telah didapatkan dari jumlah kehadiran dikali 50.000 ini. Lalu di staff ini juga dia akan menge-public void display-nya, yaitu sistem outprint-nya. Dia akan mengeluarkan jabatan, NIP, nama, alamat, kehadiran serta harga per kehadirannya. Lalu kembali ke dosen. Dosen ini juga turunan dari pegawai, yaitu extend dari pegawai, yaitu ada jumlah SKS serta tarif SKS. Di dosen ini tidak jauh beda dengan staff, akan tetapi di dosen ini dia gajinya dihitung dari jumlah SKS-nya. Di public dosen ini dia dapat turunan dari pegawai, yaitu NIP, nama, alamat serta gajinya. Lalu dia set SKS-nya, jumlah SKS-nya. Lalu get SKS, dia mengembalikan jumlah SKS-nya. Lalu get gaji dari dosen ini didapatkan dari tarif SKS-nya, yaitu sama dengan jumlah SKS-nya dikali per jumlah SKS-nya. Di sini saya menuliskan 100.000 per SKS-nya. Lalu dia akan mengembalikan nilai dari gaji awalnya, yaitu 1.500.000 ditambah di tarif SKS-nya yang telah didapatkan di atas tersebut, yaitu dari jumlah SKS dikali 100.000. Lalu di dosen ini juga dia akan nge-public void display-nya, dia akan mengeluarkan nilai dari
displaynya, yaitu jabatan, NIP, nama, alamat, SKS, serta harga per SKS-nya. Lalu di sini ada daftar gajinya. Daftar gaji ini adalah pegawai, yaitu array dari list pegawainya, lalu ada urutannya. Lalu di public daftar gaji ini ada konstruktornya, yaitu jumlah pegawainya. Maka di list pegawai ini sama dengan new pegawainya, lalu ada array dari jumlah pegawainya. Lalu ada public void-nya add pegawai, yang saya beri nama add pegawai. Konstruktornya yaitu pegawai ini saya beri nama PG. Jadi urutannya ini sama saya beri nilai 0 karena di sini ada list pegawai, lalu array dari urutan sama dengan pegawai. Lalu di urutan ini plus saya berikan 0 karena list pegawai ini array itu adalah dimulai dari 0, maka list pegawai 0. Lalu di urutan plus ini adalah 0 plus 1 plus 1 gitu, jadi kayak berurutan. Lalu ada public void print semua gajinya. Di sini ada looping, saya menggunakan looping yaitu looping for. Lalu ada integer x sama dengan 0, lalu x itu kurang dari diisi urutannya yang telah didapatkan dari urutan tersebut di atas, lalu x plus-plusnya. Lalu setelah itu dia akan mengeluarkan sistem out println-nya, yaitu list pegawai array x-nya, lalu get nama, lalu mendapatkan gaji sebesar, dan list pegawai array x dan juga get gajinya. Setelah itu, setelah kelasnya sudah semua, maka kita masuk ke main-nya. Maka di main ini ada daftar gaji yang saya beri nama ruangan. Lalu staff ini adalah staff, yaitu dari kelas staff. Lalu saya beri nama Ujang. Lalu kelasnya dari kelas staff. Lalu di sini 1, 2, 3, 4 adalah saya perumpamaan, yaitu nilai dari NIP-nya. Jadi di sini tuh dari staf, dosen, serta pegawai itu sudah saya berikan nilainya. Di 1, 2, 3, 4 ini adalah yang dimaksud adalah NIP, lalu Ujang ini adalah namanya, Surabaya ini adalah alamatnya, serta 50.000 ini adalah per dari kehadirannya. Lalu 30 ini adalah jumlah kehadiran dalam sebulannya. Lalu ada dosen ini hampir sama kayak yang staff tadi, yaitu 0996 ini adalah NIP-nya, lalu Prapto ini adalah namanya, Gersik ini adalah alamatnya, serta 100.000 ini adalah harga per SKS yang telah didapatkan dari dosen tersebut. Lalu 10 ini adalah jumlah SKS yang telah didapatkan dari dosen. Lalu ada pegawai sini hanya ada NIP, namanya, serta alamat, serta dia hanya langsung mendapatkan gaji awalnya, yaitu 1.500.000. Dia hanya mengeluarkan gaji awalnya, yaitu 1.500.000. Maka setelah itu ada ini Ujang, yaitu Ujang yang dimaksudnya adalah Ujang ini dari kelas staffnya, yaitu Ujang. Dia akan mengeset kehadirannya, yaitu yang ini telah saya berikan, yaitu 30, maka set kehadirannya adalah 30, nilainya 30. Maka di Ujang ini adalah akan mengeluarkan get gajinya. Lalu ada Prapto, yaitu set SKS-nya. Prapto ini adalah set SKS-nya yang di sini sudah saya berikan, yaitu 10. Maka set SKS-nya sini adalah 10. Lalu Prapto ini juga akan mengeluarkan get gajinya. Lalu di Dimas ini dia langsung mengeluarkan get gaji. Lalu di ruangan 1 ini adalah ruangan dari staff, yaitu yang dimaksud adalah ruangan dari staff. Maka staff nanti add pegawai yang namanya adalah Ujang. Lalu ruangan 2 ini yang dimaksud adalah dosen, yaitu add pegawai dari Prapto. Lalu ruangan 3 ini adalah pegawai dari Dimas yang bernama Dimas. Lalu sistem outprintln-nya yaitu yang namanya adalah Ujang, dia akan mengeluarkan dari display-nya. Lalu Prapto dia akan mengeluarkan display-nya. Display dari kelas dari Ujang ini adalah dari staff, maka dia akan Ujang mengedisplay dari kelas staffnya. Lalu Prapto ini dari dosen, maka dia akan mengeluarkan display dari dosennya. Lalu Dimas ini mengeluarkan display dari pegawai. Lalu sistem outprintln-nya yaitu ruangan 1 print semua gajinya. Jadi ruangan 1 print semua gaji dari add daftar gaji ini.
Lalu ruang 2 juga sama, print semua gaji, ruang 3 juga print semua gaji. Baik, akan saya coba. Nah, di sini yaitu sudah sesuai dengan yang di modul, yaitu jabatan, staf, NIP-nya Sumpama 1234, namanya Ujang, alamatnya Surabaya, kehadirannya yaitu 30, harga per kehadirannya yaitu 50.000. Lalu jabatan dosen, NIP-nya 0996, namanya adalah Prapto, alamatnya adalah Gresik, SKS-nya adalah 10. Lalu harga per SKS-nya yaitu 100.000. Lalu untuk pegawai ini dia hanya mengeluarkan NIP, nama, alamat, serta hanya gaji awalnya saja. Lalu di sini adalah Ujang. Ujang mendapatkan gaji sebesar 3 juta karena didapatkan dari gaji awalnya yaitu 1.500.000 dan ditambahkan dari Ujang ini adalah dari staf, maka 50.000 dikali 30 kehadiran yaitu 1.500.000, maka 1.500.000 ditambah dengan gaji awalnya yaitu 1.500.000, maka menghasilkan 3 juta. Lalu di Prapto yaitu di sini per SKS-nya yaitu 100.000, yang Prapto ini mendapatkan SKS-nya yaitu 10 SKS, maka 100.000 dikali 10 maka 1 juta. 1 juta ditambah gaji awalnya yaitu 1.500.000, maka totalnya adalah 2.500.000. Lalu di Dimas dia hanya mengeluarkan dari gaji awalnya yaitu 1.500.000. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk soal nomor 2. Untuk yang soal nomor 2 ini kita disuruh untuk mencari hitung varians dengan data berupa vektornya. Di sini ada vektor yaitu ada beberapa sudah dipecah, yaitu ada A, B, C, D, E-nya. Di jumlah vektor ini itu kita itu mencari mean atau rata-rata data dari vektornya. Lalu untuk yang B itu kurang vektor konstantanya itu untuk mengurangi setiap elemen dari vektornya dengan menggunakan konstanta yang berupa mean. Lalu untuk yang C ini kuadrat vektor, berarti untuk mengkuadratkan setiap elemen ke vektornya. Setelah dikuadratkan itu lalu nanti dijumlahkan dengan menggunakan jumlah vektor. Setelah itu dihitung meannya, setelah itu menghitung variansnya. Baik, saya akan memberikan jawaban saya terhadap permasalahan di soal nomor 2 ini. Baik, di sini ada kelasnya itu saya beri nama vektor. Di sini saya menggunakan random, new randomnya dengan minimalnya itu 1, maksimalnya yaitu 10. Lalu ada integer size dan juga double vector depth-nya ini. Setelah itu di size itu sama dengan A, di vector depth itu sama dengan double array-nya A. Lalu menggunakan looping for yaitu integer I apakah sama dengan 10 dan integer I kurang dari A, lalu di I++. Setelah itu vector depth ini yang di array ini sama dengan random range plus min-nya ini. Lalu di public void display vector ini yaitu konstruktornya yaitu double array A ini menggunakan looping for yaitu integer I sama dengan 0, I kurang dari A length, lalu di I++. Setelah itu menggunakan if I sama dengan apakah I sama dengan A length min 1. Setelah itu jika if ini true maka dia akan mengoutputkan yaitu array I. Setelah itu jika dia salah maka dia mengoutputkan array I plus koma. Setelah itu public double jumlah vektornya itu yaitu konstruktornya double array A. Di double time ini yaitu sama dengan 0, menggunakan looping for yaitu integer I sama dengan 0, I kurang dari A length, lalu di I++. Setelah itu temp array I, setelah itu dia akan mengembalikan nilai dari tempnya, mengembalikan dari nilai temp ini. Setelah itu public double
kurang vektor constnya ini konstruktornya yaitu array A ini dan juga mean. Di double array temp ini sama dengan double array A length. Jadi array temp ini nanti nilainya itu sama dengan kayak A length. Jadi array-nya A length gitu. Jadi setelah itu menggunakan looping for integer i sama dengan 0. Lalu i, apakah i kurang dari A length, lalu menggunakan i++. Setelah itu temp array i sama dengan A array i kurangi mean. Setelah itu setelah tempnya ini, maka dia akan mereturn dari tempnya, mengembalikan nilai tempnya ini. Setelah itu menggunakan double dari kuadrat vektornya, yaitu konstruktornya yaitu A, array A ini double A. Setelah itu double array tempnya ini sama dengan new double A, new double array A length. Setelah itu menggunakan looping for yaitu integer i sama dengan 0, lalu integer i kurang dari A length, setelah itu i++-nya. Setelah itu temp array i sama dengan A array i dikali A array i. Maka setelah menghasilkan temp itu, maka dia akan mereturn nilai tempnya. Setelah itu public double hitung mean dengan konstruktornya yaitu double array A ini dengan double sum-nya itu nilainya yaitu 0 dan juga double mean. Setelah itu menggunakan looping for lagi, integer i sama dengan 0, integer i kurang dari A length, lalu di i++. Setelah itu di sum A array i-nya. Setelah itu mean sama dengan sum dibagi A length. Jadi di for ini jika dia nilainya benar, maka dia sum sama dengan A array i-nya, dan jika dia salah maka mean sama dengan sum dikurangi A length-nya. Setelah itu maka dia mereturn mean-nya, mengembalikan nilai mean-nya. Setelah itu yang terakhir ada public double hitung variannya. Di sini ada double array-nya ini x kurang mean, itu sama dengan kayak double disk size-nya, double array disk size. Setelah itu di double array kuadrat vektor ini sama dengan kayak double array disk size-nya juga. Setelah itu double jumlah vektornya. Setelah itu di double mean sama dengan disk hitung mean-nya, lalu nilainya dari disk vektor def-nya. Setelah itu x kurang mean sama dengan disk kurang vektor konstan, itu nilainya dari disk vektor def dan juga mean. Setelah itu kuadrat vektor itu sama dengan disk kuadrat vektornya dengan nilainya yaitu x kurang mean-nya. Jumlah vektor itu sama dengan disk jumlah vektor dengan nilai kuadrat vektornya. Setelah itu double varian sama dengan jumlah vektor dibagi disk size dikurangi 1. Setelah itu selesai, maka dia akan mereturn yaitu variannya, mereturn dengan variannya, mengembalikan nilai variannya. Setelah itu masuk ke main-nya, maka di main ini ada menggunakan scanner input yaitu new scanner system in, maka akan mengoutputkan sistem out println-nya itu banyak elemen vektornya. Maka kita itu akan menginput nilai size-nya, berapa. Setelah itu di class vektor dengan namanya saya beri nama vektor, maka di new vektor ini nilainya yaitu size-nya, nilai size-nya. Maka dia akan mengoutputkan sistem out println-nya berarti elemen-elemen vektornya. Setelah itu vektor ini di vektor ini itu dia akan mendisplay dari vektor di class display vektor ini. Setelah itu nilainya yaitu vektor dan vektor def-nya, vektor def-nya. Setelah itu di double mean ini sama dengan vektor hitung mean-nya itu nilainya yaitu vektor def-nya. Dengan sistem operasional nanti itu akan menghasilkan mean sama dengan mean-nya. Lalu di sistem out println-nya yaitu variance adalah sama dengan nanti vektor hitung variannya.
Baik, kan saya coba ngerun. Banyak vektornya bersama-sama 2, maka ini hasilnya, yaitu banyak vektor tadi saya inputkan yaitu 2, dan juga elemen-elemen vektornya yaitu 9 dan juga 6, dan MA-nya yaitu 7,5. Variannya adalah 4,5. Di sini saya akan melanjutkan untuk ke soal yang nomor 3. Di soal nomor 3 ini kita disuruh membuat kelasnya yaitu matriks dengan menggunakan array 2 dimensi dengan menggunakan function-function yang telah ditentukan di modul. Yang pertama yaitu memberi nilai awal terhadap variabel globalnya dengan nanti itu membuat konstruktor dalam kelas matriksnya. Lalu yang B ini memasukkan nilai-nilai matriksnya, lalu mengambil nilai banyak barisnya, mengambil nilai banyak kolomnya, lalu mengambil satu elemen matriks baris ke I dan kolom ke J-nya. Setelah itu mengubah nilai atau elemen matriks baris ke I dan kolom ke J dengan nilai yang baru. Setelah itu menampilkan nilai-nilai matriksnya. Nah, di sini itu nanti itu dibuat function sendiri yang gunanya itu untuk penelusuran kesalahannya. Setelah itu penjumlahan antara 2 matriks yang menggunakan argumen dengan 2 parameter keduanya yang berupa matriks. Lalu nanti di return yang berupa matriksnya. Setelah itu pengurangan antara 2 matriks dengan menggunakan argumen dengan 2 parameter keduanya yang berupa matriks atau return berupa matriksnya. Baik, di sini saya akan memberi jawaban saya terhadap soal nomor 3 ini. Di soal nomor 3 ini kelas saya yaitu yang bernama matriks ini. Di sini ada R, lalu array R, di array R baris dan juga kolomnya, lalu baris dan kolom. Setelah itu public matrix integer X dan integer Y-nya. Di sini dis baris itu sama dengan kayak X, dis kolom sama dengan Y. Jadi dis R itu sama dengan kayak integer array X dan juga array Y-nya. Setelah itu public void set R-nya itu konstruktornya yaitu baris, kolom dan juga item. Nah, di dis R ini nanti dia akan menggunakan dis R baris dan juga array baris dan array kolomnya yaitu sama dengan kayak item. Jadi dis R array baris dan array kolom itu sama dengan item. Setelah itu di public integer get row-nya. Setelah itu dia itu akan mengembalikan nilai dari dis barisnya. Setelah itu get full itu nanti itu dia akan mengembalikan nilai dari kolomnya. Setelah itu dia akan mempublic elemennya ini dengan konstruktornya yaitu baris dan juga kolom, yang dia itu akan mengembalikan nilai dari dis R, array baris dan juga array kolomnya ini. Setelah itu di public integer set elemen ini konstruktornya yaitu ya baris, kolom dan juga item. Di dis R ini nanti dis R array baris dan array kolom ini itu sama dengan kayak item. Jadi nanti itu dia langsung turun dari dis R-nya ini. Setelah itu public void display ini menggunakan looping for yaitu integer I sama dengan 0, lalu I apakah I kurang dari baris dan juga I plus plus. Setelah itu di for lagi yaitu integer J-nya sama dengan 0, lalu J kurang dari kolom dan J plus plus. Setelah itu jika diatur maka sistem out print-nya itu dis R array I dan juga array J-nya itu. Setelah itu jika salah nanti sistem out print-nya itu kosong. Setelah itu public integer tambah ini nanti konstruktornya yaitu M. Yang integer new R ini integer new R array ini sama dengan kayak new integernya ini dis baris, array-nya dis baris dan juga array-nya dis kolom. Setelah itu menggunakan if yaitu if dis baris sama dengan M baris dan dis kolom. Nanti itu jadi jika dis baris itu sama dengan M baris dan dis kolom itu harus juga sama dengan kayak M kolom. Setelah itu di for integer I itu sama dengan 0,
lalu I itu kurang dari disbaris dan I plus plus. Setelah itu di for lagi, yaitu integer J sama dengan 0 dan J kurang dari diskolom, lalu di J plus plus. Setelah itu new R array I dan array J nya sama dengan this R array I nya dan array J nya plus nanti MR nya dari array I dan array J nya. Setelah itu nanti kalau salah, jika else, maka sistem output-nya yaitu jumlah array-nya itu tidak sama. Lalu setelah itu nanti mereturn dengan mengembalikan dengan nilainya yaitu new R-nya ini. New R itu nanti mengembalikannya. Setelah itu public integer-nya kurang, itu konstruktornya yaitu M dengan integer new R array-nya ini sama dengan new integernya disbaris dan juga diskolom. Setelah itu if jika disbaris, lalu menggunakan if disbaris itu harus sama dengan M baris dan juga diskolom itu harus sama dengan M kolom. Setelah itu di for lagi, yaitu integer I itu sama dengan 0, lalu I kurang dari disbaris dan I plus plus. Setelah itu di for integer J itu sama dengan 0, lalu di J ini kurang dari diskolom, lalu di J plus plus. Setelah itu jika true, maka new R array I dan array J nya ini sama dengan kayak new this R-nya array I dan array J dikurangi MR nya array I dan array J nya. Lalu jika else, maka dia akan sistem output-nya itu jumlah array tidak sama, lalu mereturn new R-nya. Lalu kita masuk ke main-nya. Di main ini matrix, lalu ini ada kelasnya yaitu namanya class matrix. Lalu di sini saya memberi nama yaitu M1 sama dengan new matrixnya class matrix ini dengan nilainya yaitu 2 dan 3, lalu M2 ini dengan nilainya 2 dan 3. Setelah itu diambil ini M1 nya diambil, maka diambil M1 dengan set R-nya dengan nilai barisnya 0, kolomnya 0 dan itemnya yaitu 5. Lalu M1 yang set R ini yaitu 016, M1 yang ketiga ini set R-nya yaitu 027, M1 ini set R-nya 108, M1 set R-nya ini 119 dan M1 set R-nya ini 1210. Setelah itu di sistem out println-nya dia itu akan menampilkan matriksnya. Setelah itu M1 itu nanti akan mendisplay dari class matrix ini. Jadi setelah sistem out print ini menampilkan matriks, maka dia itu akan mengambil dari M1 lalu mengeluarkan hasil dari displaynya. Setelah itu di M2 sama halnya dengan M1, di M2 set R-nya nilainya 003, M2 yang kedua set R-nya 013, M2 yang ketiga set R-nya 023, M2 yang keempat set R-nya 103, M2 yang kelima yaitu set R-nya 113, keenam M2-nya yaitu set R-nya 123. Setelah itu setelah M2 M1-nya sudah selesai, maka mensistem outprint-nya yaitu get barisnya. Setelah itu sistem outprint-nya M1 get row-nya diambil dari parameter get row-nya ini. Setelah itu sistem outprint get column, maka sistem outprint-nya maka M1 yaitu get call. Setelah itu sistem outprint-nya get row 0, lalu kolom 2 itu sistem outprint-nya yaitu M1 get element. M1 get element dengan nilainya yaitu 0 dan 2. Setelah itu sistem outprint-nya maka dia itu akan mengubah elemen. Nanti itu tulisannya yaitu akan mengubah elemen dengan integer array-nya dengan ubah elemen. Memberi nama ubah elemen yaitu sama dengan M1-nya set elemen, M1 parameter set elemen dengan nilai 00100 dengan menggunakan looping for yaitu integer I sama dengan 0, lalu I kurang dari ubah elemen length-nya lalu di I++. Setelah itu menggunakan for yaitu integer J sama dengan 0, lalu J itu kurang dari ubah elemen dengan array-nya itu I length, array I lalu di length. Setelah itu di J++.
Setelah itu akan mengeluarkan outputnya yaitu sistem out print-nya yaitu ubah elemen array I dan J-nya. Nanti jika salah maka sistem out print-nya yaitu kosong. Lalu di sini sistem out print-nya menambah elemen, maka integer array-nya ini dengan nama tambah vektor ini sama dengan M1 parameter tambah dengan nilainya yaitu M2. Setelah itu menggunakan looping for yaitu integer I sama dengan integer I sama dengan 0, lalu I itu kurang dari tambah vektor length, lalu di I++. Setelah itu menggunakan for lagi yaitu integer J sama dengan 0, J kurang dari tambah vektor array I, lalu di length, setelah itu nanti J++. Setelah itu jika true maka dia akan mengoutputkan nilainya yaitu sistem out print-nya tambah vektor array I dan array J-nya. Dan jika dia else maka dia sistem out print-nya yaitu kosong. Setelah itu sistem out print-nya yaitu mengurangi elemen, maka integer array-nya yaitu kurang vektornya yaitu sama dengan M1 kurang lalu dinilai dari nilainya dari M2. Yaitu looping for dari integer I sama dengan 0, lalu I kurang dari kurang vektor length nanti di I++. Setelah itu di looping for integer J sama dengan 0, J kurang dari kurang vektor array I-nya nanti lalu di length. Setelah itu di J++. Setelah itu jika dia true maka sistem out print-nya kurang vektor array I-nya dan array J-nya. Jika dia else maka dia sistem out print-nya yaitu kosong. Setelah itu akan saya coba. Di sini sudah menampilkan matriks yaitu 567 dan 890 dengan get row-nya yaitu 2 dan get kolomnya yaitu 3. Setelah itu get row-nya 0, lalu di kolom 2 yaitu 7 dan mengubah elemen 167 menjadi 8, 9, 10. Setelah itu menambah elemen yaitu 103 menjadi 103, 9, setelah itu 10, lalu 11, 12, 13. Setelah itu mengurangi elemennya yaitu 97, 3, 4, dan 5, 6, 7. Sekian dari saya untuk UTS PBO praktek ini. Untuk selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.